Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan individu, unit 3. Next. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik secara kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan dapat pula diartikan sebagai proses transmisi dan konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania ke dalam bentuk proses aktif berkesinambungan. Pengertian pertumbuhan atau growth adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat atau gram atau pon, ukuran panjang atau sentimeter, umur tulang dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Pengertian perkembangan pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi pembuahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu tentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dibaca oleh Rahmi. 1. Faktor genetika. Bakat atau pembawaan. Anak dilahirkan dengan membawa bakat tertentu. Bakat ini dapat diumpamakan sebagai bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Setiap individu memiliki bermacam-macam bakat sebagai pembawaannya, seperti bakat musik, seni, agama, akal yang tajam, dan sebagainya. Anak yang memiliki bakat musik misalnya, niscaya minat dan perhatian akan sangat besar terhadap musik. Ia akan mudah mempelajarinya. Ia mencapai kecakapan yang berhubungan dengan musik. Ia dapat mencapai kemajuan dalam bidang musik, bahkan mungkin mencapai prestasi yang biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nailatus. Yang kedua ada sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan yang individu dipusakai dari orang tua atau nenek moyang yang dapat berupa fisik dan mental. Mengenai fisik misalnya, bentuk muka atau hidung, misalnya hidung, bentuk badan, suatu penyakit, sedangkan mengenai mental misalnya sifat pemalas, sifat pemarah, pendiam, dan sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sifat-sifat keturunan itu menentukan perkembangan seseorang. Meskipun demikian, karena sifat-sifat keturunan seumpama bibit yang tumbuhnya dapat dipengaruhi dan dipupuk ke arah yang baik atau tidak baik, maka ini berarti bahwa pendidikan dan lingkungan dapat menghambat tumbuhnya sifat-sifat buruk dan mengembangkan sifat-sifat yang baik. Selanjutnya akan dibaca oleh Nauf. C. Dorongan dan insting. Dorongan adalah kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan insting atau naluri adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh membisikkan kepada manusia bagaimana cara-cara melaksanakan dorongan batin.
Dengan perkataan lain, insting adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan atau menyampaikan pada tujuan tanpa didahului dengan latihan. Alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah yang pertama, A. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. B. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. C. Orang tua dan anggota keluarga lainnya merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Yang D. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani manusiawi, baik yang bersifat fisik biologis maupun sosiopsikologis. Dan yang terakhir, anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarganya. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensi secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nailatus. Kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anak mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan dirinya. Melalui kelompok sebaya, anak dapat memenuhi kebutuhan untuk belajar berinteraksi saat berkomunikasi dan bekerja sama. Belajar menyatakan pendapat dan perasaan. Belajar merespon atau menerima pendapat dan perasaan orang lain. Belajar tentang norma-norma kelompok dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak bisa positif atau negatif. Berpengaruh positif apabila para anggota kelompok itu memiliki sikap dan perilakunya positif atau berakhlak mulia. Sementara yang negatif apabila para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang, kurang memiliki tata krama atau berakhlak buruk. Selanjutnya ada media massa. Salah satu media massa yang dewasa ini sangat menarik perhatian warga masyarakat, khususnya anak-anak, adalah televisi. Televisi sebagai media massa elektronik mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada para pemirsanya atau para penontonnya. Dilihat dari sisi ini, televisi bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk anak-anak, karena melalui berbagai tayangan yang disajikannya, mereka memperoleh berbagai informasi yang dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan. Hiburan, baik yang berupa film maupun musik, dan pendidikan baik yang bersifat umum maupun agama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.